Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Tri Kurniawan dengan NIM 4004063620013. Di sini saya akan menyampaikan tugas dari mata kuliah Sistem Operasi Tenaga Listrik dari berbagai sumber yang diberikan. Yang pertama yaitu kita membahas tentang power generation. Power generation merupakan proses pembangkitan energi listrik dari berbagai bentuk energi primer seperti energi mekanik, energi kimia, energi panas, dan energi terbarukan. Tujuan utama dari pembahasan ini yaitu untuk mengetahui sistem kerja dan prinsip kerja dari pembangkit listrik. Untuk sumber energi pembangkitnya terdiri dari tiga, yaitu bahan bakar fosil seperti batu bara dan gas alam, yang kedua yaitu bahan bakar nuklir, dan yang ketiga yaitu energi terbarukan seperti energi angin, matahari, dan hidroelektrik. Selanjutnya yaitu proses pembangkitan tenaga. Yang pertama dari sumber energi dari turbin memutar sebuah generator. Dan selanjutnya dirubah dalam perubahan energi, generator mengubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui induksi elektromagnetik yang dirumuskan dengan prinsip hukum Faraday, di mana E sama dengan min N dikali dP per dt, di mana E merupakan gaya gerak listrik atau GGL induksi dengan satuan volt. N merupakan jumlah lilitan kumparan, dP per dt merupakan laju perubahan flux magnet terhadap waktu, dan minus merupakan arah GGL induksi yang menentang perubahan flux magnet sesuai dengan hukum Lenz. Sehingga intinya yaitu semakin cepat perubahan energi flux magnet, maka semakin besar tegangan listrik yang diinduksi. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang generator. Generator terdiri dari dua komponen, yaitu stator dan rotor, di mana stator merupakan bagian diam yang berisi kumparan untuk menghasilkan atau menerima tegangan listrik dari rotor. Sedangkan rotor sendiri merupakan bagian berputar dari generator atau motor yang menghasilkan atau menerima medan magnet. Selanjutnya, untuk tipe-tipe generator. Tipe generator dibedakan menjadi dua, yaitu DC generator dan AC generator, di mana DC generator menghasilkan arus searah menggunakan komutator untuk merubah arus bolak-balik AC yang diinduksi menjadi arus searah, dan umumnya DC generator digunakan pada sistem tegangan rendah seperti pengisian baterai dan peralatan listrik DC. Sedangkan pada AC generator yaitu menghasilkan arus bolak-balik atau AC secara langsung, dan selanjutnya menggunakan cincin slip atau slip ring sebagai penghubung antara rotor dan rangkaian luar. Next, yaitu jenis generator. Jenis generator sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu jenis generator sinkron dan jenis generator asinkron. Yang pertama yaitu jenis generator sinkron dengan ciri-ciri kecepatan rotor sinkron frekuensi sistem yaitu F sama dengan NS kali P per 120 menggunakan arus eksitasi DC untuk membentuk medan magnet. Dan yang ketiga umumnya digunakan pada pembangkit listrik besar seperti PLTU, PLTA, PLTG, yang dikarenakan generator sinkron mampu menjaga frekuensi dan tegangan yang stabil. Dan yang kedua yaitu jenis generator asinkron, yaitu kecepatan rotor tidak sama dengan kecepatan sinkron atau terdapat slip. Yang kedua yaitu tidak membutuhkan eksitasi DC, melainkan mengambil magnetisasi dari jaringan atau kapasitor. Dan yang ketiga
untuk generator asinkron banyak digunakan seperti pada energi terbarukan karena konstruksinya dan biaya perawatannya yang rendah. Nah, di sini adalah gambar dari DC generator. Untuk tahapan kerja DC generator yaitu yang pertama, putaran mekanik rotor. Rotor diputar oleh tenaga turbin atau penggerak. Yang ketiga yaitu pembentukan medan magnet. Selanjutnya, setelah pembentukan medan magnet, yaitu arus searah DC dialirkan ke kumparan medan magnet untuk membangkitkan medan magnet di sekitar rotor. Selanjutnya, terjadi induksi gaya listrik atau yang disebut dengan GGL. Saat rotor berputar di dalam medan magnet, konduktor pada kumparan armatur memotong garis gaya magnet sehingga timbul tegangan induksi. Penyerahan arus oleh komutator. Selanjutnya yaitu tegangan yang dihasilkan awalnya bersifat bolak-balik AC, kemudian komutator merubahnya ke DC. Setelah itu penyaluran ke beban atau load dan arus DC telah dihasilkan ke beban untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yaitu tahapan kerja dari AC generator. Yang pertama yaitu prime mover atau engine menghasilkan tenaga mekanik dari sumber energi seperti bahan bakar fosil, nuklir, atau energi terbarukan untuk memutar rotor. Selanjutnya yang kedua yaitu rotor atau bagian yang berputar memiliki medan magnet yang berputar di dalam stator memotong kumparan sehingga menimbulkan tegangan induksi AC. Selanjutnya dari rotor ke stator yaitu merupakan bagian dalam yang terdiri dari kumparan yang menangkap gaya gerak listrik atau GGL dari induksi sehingga menghasilkan tegangan bolak-balik. Selanjutnya dari stator menuju governor controller untuk mengatur kecepatan dan stabilitas putaran prime mover agar frekuensi tegangan tetap konstan. Selanjutnya keluaran dayanya yaitu P active power. Ini daya nyata digunakan untuk beban dan Q atau reactive power daya yang membentuk medan magnet dalam sistem. Seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya kita membahas tentang teknologi energi terbarukan. Untuk teknologi energi terbarukan yaitu salah satunya merupakan PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Untuk prinsip kerjanya yaitu pembangkit pada gambar tersebut memanfaatkan perbedaan ketinggian air untuk menggerakkan turbin, kemudian menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Nah, secara singkatnya yaitu air dari reservoir ditahan diam-diam dan mengalir melalui intake yang dikontrol oleh sluice gates. Air turun melalui petshop atau pipa besar karena perbedaan ketinggian antara reservoir dari tempat turbin. Nah, untuk selanjutnya yaitu aliran dengan tekanan dan energi potensial yang tinggi berfungsi untuk menggerakkan turbin di dalam powerhouse. Dan selanjutnya yaitu turbin berputar dan turbin menggerakkan generator untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, dari listrik kemudian dinaikkan dari tegangan ke transformator untuk didistribusikan ke konsumen-konsumen seperti itu.
Selanjutnya yaitu energi terbarukan PLTS. Nah, pada PLTS sendiri yaitu sumber utamanya yaitu matahari. Untuk cara singkatnya, prinsip kerjanya yaitu panel fotovoltaik menerima sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik searah atau DC. Kemudian listrik tersebut masuk ke panel surya atau surya charger controller yang berfungsi untuk mengatur pengisian baterai agar baterai tidak overcharge atau kehabisan daya. Selanjutnya, energi disimpan di baterai digunakan saat matahari tidak bersinar. Nah, selanjutnya dari baterai, listrik selanjutnya dari baterai masuk ke inverter, di mana inverter sendiri berfungsi untuk mengkonversi energi listrik bolak-balik AC. Nah, selanjutnya dari inverter itu disalurkan ke load atau ke beban, seperti itu. Nah, kesimpulannya dari pembangkit energi terbarukan sendiri yaitu pembangkitan tenaga listrik didasarkan pada prinsip induksi elektromagnetik Faraday, di mana energi mekanik dari turbin diubah menjadi energi listrik melalui rotor dan stator pada generator. Proses ini berlaku pada semua jenis pembangkit, baik berbasis bahan bakar fosil, nuklir, maupun energi terbarukan. Nah, perkembangan teknologi menunjukkan pengerasan global menunjukkan energi bersih dengan angin surya dan hidro menjadi tulang punggung pembangkitan masa depan. Untuk menjaga stabilitas jaringan listrik, diperlukan sinkronasi generator yang besar dan inovasi seperti kondensor sinkron seperti microgrid. Nah, pada era modern ini, peran penting dalam mendukung keandalan dan efisiensi sistem tenaga melalui inovasi peralatan, konversi, dan integrasi energi terbarukan itu sangat penting, sehingga pembangkitan listrik di masa depan menjadi lebih berkelanjutan, efisien, tangguh terhadap perubahan energi global. Baik, untuk pembahasan dari video pertama itu sudah selesai. Kita lanjut pembahasan video yang kedua, yaitu mengenai generator capacity system atau kurva kapasibilitas generator. Nah, kurva kapasibilitas generator sendiri merupakan diagram yang menunjukkan batas operasi antara daya aktif dan daya reaktif atau MVAR yang dapat dihasilkan oleh generator tanpa melalui batas teknis dan termal. Nah, kurvanya berfungsi sebagai operator dalam menjaga agar generator beroperasi secara aman, efisien, stabil, dan sesuai kapasitas peralatan. Untuk tujuan pembahasannya, kita yaitu untuk mengetahui prinsip kerja dari generator capacity tersebut. Nah, di sini yaitu merupakan kurva kapasibilitas generator. Nah, dapat dilihat di sini adalah kurva kapasitibilitas generator. Nah, hubungannya antara tiga jenis dalam sistem AC sendiri yaitu MW atau active power ini, yaitu daya nyata digunakan untuk kerja mekanis seperti memutar motor, menyalakan lampu, dan lain sebagainya, yaitu selanjutnya yaitu MVAR atau reactive power. Ini merupakan daya reaktif yang dibutuhkan untuk membentuk medan magnet agar sistem listrik bisa berfungsi dengan stabil. Nah, dan selanjutnya yaitu MVA atau apparent power yang merupakan gabungan dari MW active power dan MVAR reactive power berfungsi untuk menunjukkan kapasitas total generator. Nah, di sini terdapat sudut P merupakan sudut daya. Apabila Pi kecil, maka faktor daya tinggi dan sistem efisien. Sedangkan jika P
P besar merupakan banyak daya reaktif sehingga efisiensi turun. Nah, selanjutnya yaitu pengaruh eksitasi terhadap operasi. Nah, di sini ada dua, semisal eksitasi tinggi atau overexcited. Generator menghasilkan daya reaktif positif, engine yang berfungsi untuk menjaga tegangan sistem tetapi meningkatkan suhu pada rotor. Nah, sedangkan pada eksitasi rendah atau under-excited, yaitu generator menghasilkan daya reaktif negatif atau leading yang berfungsi untuk menurunkan tegangan sistem dan berpotensi menyebabkan ketidakstabilan sinkronasi. Nah, di sini terdapat gambar batas kemampuan operasi generator. Nah, pada gambar tersebut menunjukkan batas kemampuan operasi aman pada generator sinkron berdasarkan kombinasi antara daya aktif MW dan daya reaktif MVAR. Nah, pada sumbu dan daerah operasi, sumbu horizontal X aksis menunjukkan daya reaktif MW yang disuplai ke sistem. Nah, sedangkan pada sumbu verifikasi atau Y-aksis menunjukkan daya reaktif MVAR, di mana nilai positif atas overexcited generator menyediakan daya reaktif reaktif fledging ke sistem, sedangkan nilai negatif atau bawah underrated ini generator menyerap daya reaktif landing dari sistem. Nah, daerah operasi aman pada safe operation adalah area di dalam kurva putih ini menunjukkan zona aman saat operasi generator. Nah, pada daerah ini suhu rotor dan arus rotor masih berada di dalam batas yang diizinkan sehingga generator dapat beroperasi stabil dan efisien. Selanjutnya kita membahas tentang batas stator. Nah, pada garis putih luar ini pada sisi kanan menunjukkan batas arus stator maksimum, di mana ketika generator menghasilkan daya aktif MW tinggi bersamaan dengan daya reaktif besar, arus stator naik secara signifikan sehingga menyebabkan panas berlebih pada lilitan stator dan merusakkan isolasi. Nah, selanjutnya yaitu batas underrated, underexcited atau bagian bawah kurva. Pada bagian bawah MVAR negatif disebut dengan underexcited, di mana generator menyerap daya reaktif. Jika terlalu besar, maka generator dapat menyebabkan hilangnya sinkronasi karena medan magnet rotor yang melemah. Sehingga untuk kesimpulannya, yaitu kurva tersebut menunjukkan batas kemampuan generator sinkron dalam menghasilkan kombinasi daya aktif MW dan daya reaktif MVAR, di mana operasi yang aman berada di dalam proses area safe operation seperti ini. Nah, jika generator beroperasi di luar batas atau di atas batas kuning, rotor overheat. Sedangkan di kanan batas putih, arus rotor berlebih. Dan pada di bawah garis 0 adalah generator kehilangan sinkronasi. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita membahas tentang sistem eksitasi pada generator. Nah, pengertian sistem eksitasi pada generator sendiri merupakan sistem eksitasi pada generator berfungsi untuk mengatur arus medan flux current pada rotor yang berfungsi untuk mengontrol tegangan keluaran atau output voltage dan daya reaktif MVAR yang dihasilkan generator sinkron. Nah, tujuan utama pembahasan kita yaitu untuk menjaga tegangan terminal generator tetap stabil meskipun terjadi perubahan beban. Kedua yaitu mengatur daya reaktif MVAR yang disuplai atau diserap oleh generator. Yang ketiga adalah
melindungi rotor dari arus eksitasi yang berlebih yang dapat menyebabkan overheating. Yang keempat yaitu mempertahankan generator tersebut. Nah, selanjutnya yaitu sistem operasi pengendalian tegangan AC dan konversi ke DC eksitasi pada rotor. Seperti ini ya teman-teman untuk gambarnya. Nah, ini adalah sistem operasi pengendalian tegangan AC dan konversi DC pada eksitasi pada rotor. Di mana untuk sistem kerjanya sendiri, stator voltage atau dengan stator ini stator voltage merupakan tegangan keluaran yang dari stator generator yang dipantau oleh voltage transformator VT yang berfungsi untuk menurunkan tegangan agar dapat diukur dan dikontrol oleh sistem. Yang kedua yaitu AC voltage controller yang merupakan komponen yang berfungsi untuk membandingkan tegangan aktual atau feedback dari VT dengan tegangan acuan atau set point. Bila terjadi selisih tegangan, error, sinyal koreksi yang dikirim dari field ini menyesuaikan arus eksitasi. Yang ketiga yaitu field voltage regulator atau VRV berfungsi untuk mengatur utama tegangan eksitasi. Yang kedua yaitu mengubah sinyal kesalahan dari pengendali tegangan menjadi sinyal perintah yang berfungsi untuk mengatur firing angle pada transistor. Nah, yang keempat yaitu transistor sendiri atau yang disebut dengan penyarah terkendali. Transistor sendiri berfungsi untuk menerima sinyal pemicu dari firing signal untuk mengatur jumlah tegangan DC yang disuplai ke medan rotor. Nah, semakin besar sudut penyalaan atau firing angle, semakin kecil tegangan DC yang dihasilkan, sehingga arus eksitasi menurun. Begitu pula dengan sebaliknya. Nah, dan yang kelima yaitu filter atau DC output. Nih. Nah, tegangan yang dihasilkan dari penyarah transistor ini difilter agar menjadi arus DC sebelum disuplai ke kumparan medan pada rotor. Nah, yang selanjutnya yaitu mode operasi. Sistem tersebut dapat bekerja secara manual, menaikkan atau menurunkan eksitasi secara langsung atau otomatis berdasarkan pengendalian AC voltage. Seperti ini pada controller atau VRV. Seperti itu untuk prinsip kerjanya teman-teman sistem operasi pengendalian tenaga AC dan konversi ke DC pada eksitasi pada rotor. Baik, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Sistem eksitasi pada generator bekerja dengan prinsip kontrol umpan balik atau feedback control, di mana tegangan keluaran generator diukur dan dibandingkan dengan nilai set point, sehingga perubahan eksitasi dilakukan secara otomatis melalui pengaturan sudut penyalaan transistor untuk menghasilkan arus DC yang sesuai ke rotor. Dengan demikian, sistem tersebut memastikan generator berfungsi secara stabil, efisien, dan aman terhadap fluktuasi beban atau tegangan jaringan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.